Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya bersama seorang YouTuber. Beliau ini namanya Rizon Mupe. Jadi Bung Rizon ini, saya panggil Bung aja ya. Walaupun bisa dibilang YouTuber pemula, tapi saya bisa bilang dia pemula yang sukses karena dia baru berproses, tetapi untuk menjadi seorang YouTuber dia sudah lulus. Ya kan? Lulusnya apa? Sudah bisa ambil video, sudah bisa bikin konten, dan nontonnya sudah ngedit sendiri ya. Jadi serba sendiri, ambil video sendiri, ngedit sendiri, nonton sendiri, like sendiri. Apa nama channelnya, Zah? Channelnya Explore Desa, agak keren ya. Explore Desa, teman-teman yang belum subscribe, silakan subscribe. Explore Desa itu tentang apa isinya? Ini boleh agak santai bang ya? Boleh santai, sambil merokok, sambil ngopi, sambil. Jadi sebelum menjawab pertanyaan dari Bang Heri, mungkin mohon izin ini. Saya izinkan. Izinkan ya, mungkin buat kawan-kawan, keluarga dan sanak pemilih yang selama ini mungkin sempat nonton ya di channel Explore Desa tadi. Mungkin sudah nonton atau ada juga yang belum nonton ya. Jadi sebenarnya terlalu berat Pak kalau dikatakan saya ini seorang YouTuber. Ya, YouTuber karena masih pemula. YouTuber, ya, tapi pemula. Sebenarnya lebih pasnya itu konten YouTube gitu ya. Apalah istilahnya, gitu ya. Apalah istilahnya, yang penting adalah Anda punya video dan diupload ke YouTube. Gitu ya. Jadi mau disebut YouTuber, mau disebut konten kreator atau konten YouTube, ya terserah lah. Yang penting kan kalau setahu saya YouTuber gitu ya, keren kan gitu. Ya, biar agak keren lah. Jadi kalau ditanyakan tadi sekitar isinya ya. Apa tuh, seputar apa? Kalau Explore Desa itu kan kalau dari bahasa kan mengeksplorasi desa. Ya. Nah, terus apa yang dieksplorasi dari desa? Sebenarnya awalnya itu boleh dikatakan itu agak iseng sebenarnya. Iseng dalam konteks begini Pak. Karena konten awal dari Explore Desa itu sebenarnya tidaklah terlalu dikonsep seperti seorang YouTuber. Tapi ada video upload gitu. Ya. Karena ini sebenarnya ada kebetulan dengan dunia kerja keseharian saya, Pak. Kalau boleh tahu pekerjaannya? Karena kebetulan ini kan diamanakan masih berkontrak di pendamping desa. Jadi keseharian saya itu kan banyak di desa. Pendamping desa itu memang urusannya adalah bagaimana mendampingi desa. Gitu ya. Jadi memang berurusan sama desa. Ketika kita berkunjung di satu desa, ada beberapa momen gitu kan, refleks ditangkap melalui kamera, dijadikan video gitu kan. Kalau saya lihat beberapa konten yang terakhir, itu kan cenderung agak sudah terkonsep. Itu mau dikonsep sekarang sudah terkonsep ya? Sudah. Nah itu, dan ada beberapa saya lihat dari view audiens ya, itu banyak mengangkat sebuah potensi, bukan potensi mungkin ya, lebih kepada apa yang ada di desa yang Anda kunjungi ya. Iya betul. Bisa jalannya, bisa hutannya, bisa wisatanya, bisa makanannya ya, bisa benda-bendanya di desa itu kan. Jadi apapun ya, apapun yang ada di desa itu menjadi konten. Nah, yang beberapa yang saya lihat di terakhir itu adalah beberapa video yang memang sepertinya itu diminati gitu ya. Nah, setelah saya perhatikan itu sepertinya lebih banyak mengambil lokasi di daerah Lembak ya. Lembak itu bagian dari Kabupaten Rejang Lebong, perbatasan dengan Lubuk Linggau atau Sumatera Selatan. Nah, itu kenapa harus ke daerah itu? Nah, ini
ini sebenarnya balik ke personal lagi bang, karena kan saya ini perantau walaupun dekat ya kan, tinggal di Curup, tapi aslinya tanah kelahiran ya keluarga besar itu banyak ditinggal di Lembah, tepatnya di Kecamatan Kota Padang. Oh, Kota Padang. Jadi Kecamatan Kota Padang. Kecamatan Kota Padang. Salah desanya Lubuk Mumpo. itu aslinya ya? Ya, makanya kalau ada Horizon Mupe, sebenarnya Mupe itu sebutan lain dari desa Lubuk Mumpo. Oh, Mupe itu lebih ke bahasa daerah ya? Ya, Mupe. Nah, jadi ketika momentumnya kita ini pulang kampung gitu kan, kebiasaan merekam video. Terus video itu kita olah kan, kita bagikan di YouTube. Terus sempat di-share melalui akun Facebook. Itu nampaknya ya, dan itu mungkin terbukti oleh apa yang disampaikan oleh Bang Heri tadi, peminatnya itu banyak. Artinya tayangan itu memiliki respon bagus ya. Respon bagus. Dan rata-rata mungkin dari daerah situ ya? Iya. Dari Lembah ya. Karena jujur ini saya berangkatnya itu share di Facebook itu di grup khusus namanya itu keluarga Besecul. Jadi kami itu Pak, Lembah itu identik dengan nama lainnya itu Besecul. Besecul itu kalau di bahasa Indonesia kan bahasa Cul. Bahasa Cul. Karena bahasa Lembah itu disebut bahasa Cul. Iya, karena Lembah itu sebenarnya nama kesukuan secara nasional ya kan. Iya. Tapi ketika masyarakat Lembah itu sendiri mengatakan bahwa kami ini orang Besecul gitu kan. Orang Besecul. Ya. Tidak pernah kami ngomong kami itu orang Lembah gitu, ya. Tapi untuk komunitas yang lebih secara nasional gitu kan dikatakan kami ini geografis kali ya. Sukunya itu kami suku Lembah. Gitu. Jadi lebih ke sukunya Lembah, tapi untuk apa ya, identitas kedaerahan itu lebih ke masyarakat Base Lembah. Ya, Base Lembah atau Besecul. Oke. Apa ya? Yang mendorong Anda kemudian katakanlah mengeksplorasi mengeksplorasi itu artinya mengangkat. Mungkin bahasa saya mungkin lebih mengangkat bukan mengeksplorasi, tapi mengangkat sesuatu yang ada di Lembah ya, bisa potensi alamnya, bisa potensi bahasanya atau kearifan lokal lain. Itu apa yang membuat Anda terdorong itu? Terdorong sebenarnya dari video yang tadi yang awalnya iseng tadi. Ternyata ada respon yang banyak. Terus secara pribadi kalau boleh diceritakan Bang, di keluarga ketika kita ngobrol dengan anak kan, anak-anak kita sekarang itu kan gimana ya bahasanya itu, ketika kita ajak berdiskusi dengan suasana desa gitu, dia itu kurang apa ya, kurang tidak nyambung atau tangkap. Jadi itu satu sisi ya, khususnya untuk kita yang di rantau. Satu lagi, saya berpikir dari viewer yang banyak itu tadi, setelah saya teliti itu sebagian besar penontonnya itu keluarga kita yang di perantau. Yang saat ini mungkin belum sempat mudik gitu kan, karena kita tahu kan dalam masa pandemi. Terus mungkin mereka itu kan tinggal di kota-kota besar ya, yang keseharian mereka itu 360 derajat lah ya, berbanding terbalik dengan apa yang mereka pernah tempuhi, mereka dapat di desa di desa semasa kecil gitu Bang. Artinya ini lebih ada kesan untuk mengobati kerinduan gitu ya, kerinduan para perantau terhadap kampung halaman, termasuk kita sendiri Bang, termasuk untuk anak-anak inilah ya. Yang namanya sungai itu kan sekarang kan di bangku sekolah, ketika anak itu sungai itu gimana, mereka hanya bisa lihat di TV. Tapi sebenarnya yang mereka belum pernah datang langsung. Iya, ketika dia menyentuh air sungai itu seperti apa, arus sungai itu seperti apa, bentuk batu di sungai itu apa, suara makhluk di sekitar sungai itu seperti apa. Itu kan dia secara hanya mungkin teori ya, teori. Ketika dia visualnya di lapangan gitu kan belum pernah. Ini kan coba itu kita tampilkan gitu. Sejauh ini respon teman-teman yang menonton ya.
katakanlah subscribernya. Ya, seperti itu. Berapa subscriber sekarang? Kalau posisi terakhir Hmm. baru 1.260-an. 1.200-an ya. Artinya sudah Terima kasih ya subscriber ya. hebat ya. Ya, hebat. Untuk seorang YouTuber pemula, Ya. dia punya subscriber sudah di atas 1.000. Ya. Dan ini lebih banyak subscribernya yang memang punya darah besecul. Ya, darah besecol lembak. itu. Karena memang mungkin ke depan akan lebih banyak mengeksplorasi soal itu ya. Insya Allah Bang, karena Sekitar Lembak. ya karena kalau kita lihat dari komentar-komentar di video yang pernah dibagikan itu kayaknya responnya itu menuntut kelanjutan gitu Bang. Ada yang sebagian itu menuntut spesifik tolong ke desa kami gitu kan. Ini kan jadi tantangan juga sebenarnya Bang. Akhirnya berangkat dari iseng terkonsep sebenarnya sekarang, dan konsepnya itu permintaan dari Teman-teman subscriber. gitu Bang. Apa ya, dari sisi yang perlu dieksplorasi lagi ya mungkin ke depan, itu ada rencana apa saja yang mau diangkat dari kawasan Lembak? Kalau rencana sebenarnya banyak Bang. Tadi saya tuh kemarin tuh sudah sebenarnya menyusun list gitu ya, semacam list gitu ya. Bagaimana explore desa itu bisa mengangkat secara katakanlah lebih luas, baik itu kultur, ya kan, alamnya, termasuk juga mungkin apa karakter Kebiasaan ya. kebiasaan dan masyarakat. seni budaya yang ada di masyarakat Besecul itu Bang. Ya semua kearifan lokal yang mungkin yang selama ini mungkin Ya, yang mungkin bisa dikatakan belum terangkat gitu ya. diangkat. Mudah-mudahan lah ya dengan adanya dunia digital yang Ya, makin canggih dan ada YouTube-nya. Ya, Dan mungkin ini juga menjadi ruang juga bagi kita di daerah ya, ya. untuk bisa apa ya, melestarikan mungkin Melestarikan, ya, ya, warisan leluhur kita. Ya. Karena saya yakin di Lembak itu juga banyak ya peninggalan atau mungkin warisan-warisan budaya Ya. yang harusnya bisa kita eksplorasi menjadi sebuah aset budaya ya, aset Ya, wisata betul, mungkin betul. ya. Tapi itu memang perlu kerja bareng ya. Kerja bareng dan perlu ya waktu yang ekstra. Tetapi setidaknya ya, dengan adanya eksplor desa, ya. setidaknya di awal adalah memperkenalkan Betul. bahwa di Lembak itu ternyata punya sesuatu loh. Ya. Misalnya ada wisata yang bagus ya kan, ada budaya yang menarik misalnya, atau ada kebiasaan masyarakatnya yang juga justru punya kearifan yang punya nilai. Punya nilai. Artinya apa ya? Ada sesuatu yang bisa diambil juga dari sisi manfaat, dari sisi nilai-nilai ya, dari apa yang menjadi katakanlah tradisi masyarakat Lembak ya. Secara geografis ya, Lembak itu apa ya? Dari mana ke mana itu? Lembak itu kan 2 kecamatan ada ya? kalau Lembak, kalau secara geografis di kabupaten sebenarnya untuk yang masuk di wilayah Kabupaten Rejang Lebong ya, konteksnya di Kabupaten Rejang Lebong itu mulai dari Sindang Kelingi ya Bang. Dari Sindang Kelingi ya. Danau, Mojorejo itu Sindang Kelingi, ada Binduriang, arah ke kanan gitu kan, dalam itu Sindang Beliti Ulu, terus Sindang Beliti Ilir, ada Padang Ulat Tanding, sampailah ke Kota Padang. Jadi ada berapa itu? Lumayan banyak kecamatannya ya? Banyak dan luas ya. Mungkin ada 6 ya kecamatan. 7 ya? 7 kecamatan yang ada di daerah situ. Dan itu menurut saya punya potensi yang bisa menjadi sebuah aset berharga bagi daerah ya, mungkin dari sisi budaya. Betul. Mungkin dari sisi adat istiadatnya mungkin, atau bahkan mungkin objek-objek wisata juga lumayan banyak di situ ya. Kalau sekarang saya berpikirnya begini Bang, setidak-tidaknya ini untuk pengayaan diri pribadi Bang, karena sebenarnya saya yang kelahiran Lembak sendiri, pengetahuan saya tentang Lembak itu masih minim gitu. Artinya sambil belajar juga sambil belajar, dan ini kan sebagai media publikasi gitu nih. Ini kita mempublikasikan, sebenarnya kita juga belajar gitu. Ya, YouTuber kan memang punya
ya apa ya, mereka memang selalu belajar sih sebenarnya. Artinya ketika mengambil konten kita juga mendapatkan informasi kan. Betul Bang, betul. Selain itu informasi yang kita dapat kita bagikan lagi ke Ya, teman-teman subscriber gitu ya. Artinya kalau pengetahuan kita tentang sesuatu itu belum banyak ya wajar saja. wajar, betul Bang. Betul. Tapi kan kita akan terus menggali tuh. Menggali ya. Dan galian itu juga akan kita Ya. bagikan Ya. ke teman-teman melalui konten-kontennya nanti akan dibuat di Explore Desa. Ya. Harapannya apa nih teman-teman buat teman-teman subscriber? Harapannya ya kedepannya mungkin Explore Desa akan lebih banyak yang meluangkan waktu Nah, untuk bagaimana tadi mengambil apa yang bisa disajikan kedepannya secara menyeluruh gitu kan, khususnya di wilayah Lembah terkait ini tadi karakter seni dan sebagainya, termasuk alam, iya. kearifan lokal lah bahasanya Iya, itu iya, kan. iya. Karena saya yakin kan Lembah itu punya ciri khas tersendiri. Dan itu perlu diangkat ya. Perlu, karena Lembah itu kan ada sebagian di wilayah Lembah itu saya mengistilahkannya leluhur tua penjaga perbatasan. Oke. Karena di beberapa wilayah Lembah, khususnya di wilayah Sindang Liti Ilir dan Kota Padang itu, mereka itu yang dulunya itu berapa desa itu boleh dikatakan desa yang terisolir, tapi bagaimana leluhur kita itu tetap bertahan ya, Untuk menjaga wilayahnya. karena dia bersentuhan langsung dengan wilayah Sumatera Selatan, Perbatasan. ya perbatasan. Dan di Kota Padang itu kalau saya tidak salah informasinya ada rel kereta api. Betul Bang, Stasiun ya? Stasiun kereta api yang masih aktif. Aktif ya masih. Aktif. Dan itu satu-satunya yang ada di Provinsi Bengkulu. Jadi Bengkulu itu punya rel kereta sebenarnya. Sebenarnya. Artinya dilewati jalur kereta api ya. Betul. Jadi ada 4 desa. Dua desa itu di Sindang Belitilir, yaitu Lubuk Bingin Baru, Lubuk Belimbing 2, ada Dusun Baru dan Bedengeses. Itu yang dilewati sama rel. Itu rel yang dari Lubuk Linggau ke Palembang ya? Lubuk Linggau ke Palembang. Dan mereka di Kota Padang itu ada stasiun aktif. Ada stasiun pemberhentian ya? Pemberhentian aktif. Oke. Artinya penumpang bisa naik dari situ Ya, itu. Oke, jadi itu salah satu aset juga sih Ya, sebenarnya. karena ya kalau Bengkulu, kalau ingin mengatakan punya stasiun seperti Abang tadi yang sampaikan, adanya di Kota Padang. Jadi Bengkulu itu Ya, mungkin banyak belum tahu juga. belum ya, tahu, bahwa yakin saya. Provinsi Bengkulu itu punya Ya, jalur kereta api juga, bahkan punya stasiun ya. stasiun Stasiun kereta api. Apa namanya? Stasiun Kota Padang ya. stasiun Kota Padang. Ya. Itu ada kode nomor, tapi saya Tapi terletak di Kota Padang. Kota Padang pas di pusat kecamatan Kota Pesawat Padang. ya, artinya stasiun Kota Padang. Kota Padang. Kalau di Lubuk Linggau kan Selero. Selero itu nama Serelo ya? Serelo itu nama ini, Bang. Kereta api ya. Oh, nama kereta api. Jadi ada Sindang Marga, Oh, iya. Serelo dan Bukan. sebagainya itu ya. Oh, berarti stasiunnya tetap stasiun Lubuk Linggau Lubuk Linggau. sama Kertapati ya. Ya, Kertapati itu ya di Palembang ya. Palembang. Oke, tapi itu dia perlintasan itu ya. Iya, Jadi iya, dia di lintasan kereta api antara Lubuk Linggau ke Ya, Palembang ya. jadi posisinya Ada stasiun di Kota Padang. jadi letaknya secara geografis itu Kota Padang itu menjorok gitu ya. Menjorok istilahnya. Dia di pas di perbatasan Iya. antara Bengkulu sama Sumatera Selatan ya. Malah dia menjorok, Bang. Oh, Kalau iya, yang masuk. Sumatera Selatan dia cenderung masuk ke wilayah Bengkulu. Nah, Kota Padang ini cenderung masuk. Nah, Masuk ke Sumsel ini. Nah, gitu. Tapi tetap masuk di secara Ya, geografisnya ya. tetap di Jadi tidak pada posisi garis lurus dari secara garis alam. melingkar. Iya, seperti itu. Oke, dan itu menarik menurut Menarik. saya untuk dieksplorasi juga. Iya. Artinya ini apa ya? Menjadi informasi juga Iya. bagi teman-teman mungkin yang ada di Bengkulu dan sekitarnya. Bengkulu, Bahwa kita juga punya rel kereta api. Api, Selain kita punya kapal laut ya kapal di laut. Bengkulu gitu ya. Jadi Bengkulu itu Lengkap lah ya. punya pantai, Punya pantai juga, punya rel juga, kaya sebenarnya kan. punya bandara juga Ya, misalnya. Dan dari artinya pantai sampai gunung gitu ya. punya lah ya. Punya. Itu teman-teman semuanya. Ya, Jadi nanti Explore Desa insya Allah channelnya akan lebih menggali lagi ya atau Ya, mencari insya Allah. informasi atau membuat konten Ya. gitu. Tapi jangan ngeprank
kereta api ya. Bahaya bang. Iya. Jadi apa ya? Mudah-mudahan ini Explore Desa bisa makin berkembang ya. Amin amin amin. Apa namanya, subscribernya makin tambah. Amin. Mudah-mudahan 4.000 jam tayang akan segera tercapai ya, Alhamdulillah, amin amin. dan segera monetisasi ya. Ya. Karena memang apa ya, sekarang sudah subscriber sudah cukup, tinggal kejar-kejaran jam tayang ya. Karena berkarya itu memang apa ya, butuh dukungan dari teman-teman subscriber. Jadi mungkin apa ya, Explore Desa akan berkarya terus dan lebih akan banyak ke daerah Lembak ya, mungkin ya. Tapi mungkin ada lah nanti yang beberapa. Tapi dia tidak semata-mata khusus di Lembak ya. Tapi mungkin juga akan mengeksplorasi desa-desa lain. Mungkin proporsinya karena ini kan tuntutan. Karena untuk sementara ini teman-teman subscriber lebih banyak menginginkan dari situ. Bahkan kemarin saya lihat ada salah satu subscribernya itu yang dari luar negeri ya. Ya ada. Itu orang sini ya? Bukan orang Lembak ya? Itu memang asli kelahiran dari Lembak. Tinggal tinggal di ini, Manhattan. Manhattan itu Jerman ya? Rusia? UK apa ya? Amerika Serikat kan? USA ya? Iya USA ya itu. Salam buat ini Salman Rashid ya itu Mamang di Manhattan yang sering vlog dekat gedung WTC itu salah satu World Trade Center. Salah satu subscriber ya gitu. Jauh ya dari luar negeri ya. Jadi mudah-mudahan lah ke depan Mang kita akan lebih banyak menangkap piu-piu dusun kita. Dusun. Ada Ayo Beliti, Ayo Melas dan banyaklah rumah-rumah tuh. Tapi saya mungkin akan lebih menarik Zon itu kalau bikin Zoom dengan yang ada di Manhattan. Bisa ngobrol. Jadi mereka tapi harus berada di lokasi. Artinya harus berada di Lembak. Gitu ya. Anda live gitu ya. Live Zoom meeting gitu ya. Zoom konferensi gitu ya. Si beliau tadi di UK, kita di Manhattan. Artinya dia bisa langsung berinteraksi mungkin dengan beberapa keluarganya gitu. Dan sebagian lagi tuh di ini keluarga kita yang bekerja di Malaysia. Malaysia banyak. Jadi mereka juga di situ, di Jakarta mungkin ya. Jakarta. Jadi mudah-mudahan lah Explore Desa itu menjadi obat rindu kampung halaman. Makanya hashtagnya tuh banyak rindu kampung halaman. Apalagi tengah pandemi yang tidak bisa pulang ya. Mudah-mudahan kita tetap sehat, sukses. Agak berat mungkin tugas Anda sebagai konten kreator nanti adalah ketika banyak request ya. Oh iya. Karena request ya. Berarti request sudah ada. Sudah banyak banget. Itu tadi yang tolong mainnya ke dusun kami. Kan kadang-kadang tuh setiap desa itu kan punya identik, apalah ada bukit lah, atau ada sungai lah, ada jembatan, tolong lah, liput lah. Kami lah rindu gitu kan. Insyaallah ke depan. Apa yang ingin Anda sampaikan di bagian akhir dari obrolan kita? Sebenarnya yang pertama ya itu tadi, artinya kalau kita menangkap seperti ini, pepatah dulu mengatakan sejauh-jauhnya kita merantau pasti teringat kampung halaman. Ini membuktikan fenomena sekarang. Jadi setiap perantau itu pasti ingat kampung halaman. Dan suasana desa menurut saya itulah sebenarnya yang tiap hari menjadi akan lebih mahal. Iya. Kalau kita perumpamakan dengan barang pusaka, maka suasana desa itu kelak akan menjadi barang pusakanya di hati. Kalau kita tidak dokumentasikan juga nanti hilang ya. Harapannya itulah saja sebenarnya pada intinya. Oke, teman-teman semuanya, kita panjang lebar sudah. Rizon Mupe yang salah satu dari teman saya yang saat ini sengaja saya undang untuk ngobrol di podcast ini. Ngobrol soal YouTube beliau yang diberi nama Explore Desa. Dan itu lebih banyak mengangkat soal desa yang ada di kawasan Lembak dan sekitarnya. Mudah-mudahan obrolan kita ini juga bisa mewakili teman-teman semuanya. Jangan lupa untuk nonton Explore Desa dan KTV. KTV. Kita akan terus membuat
podcast seperti ini. Nanti juga kalau memang memungkinkan kita bisa juga mengundang teman-teman dari Lembah Oke, siap Pak. untuk Insyaallah. hadir podcast di tempat kita. Atau kita yang ke Lembah. Atau kita yang ke Lembah dengan untuk- view sungai Beliti Ya. dan sebagainya itu. Kita podcast di sana. Oke. Siap. Oke. Siap. Oke, terima kasih yang sudah Sama-sama. nonton. Kita akan ketemu lagi tentunya di lain kesempatan. Sip. Ayo berat melawan